Ini nama buku ini adalah Chaos Nederlands. Bebesen, kita lihat bebesen. Bebesen. Takingen. Nah, pasti nanyanya, ya, ada takingen ke kampe. Jadi seperti nggak enak gitu, geli di telinga kalau oh, kamar takengon ke. Aneh gitu kan. Kalau lagu ada kin takengon. Itu akan janggal sekali kalau takengannya gitu berubah menjadi takengon. Kin takengan aku denam gitu kan. Coba bayangkan kalau lirik lagu itu dibawa menjadi kin takengon aku denam kin takengon so debu gitu ya. Itu pasti yang mendengarnya itu nggak enak gitu. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya tentang peringatan hari ulang tahun Kota Takingen, ya, yang mana di sana saya mempertanyakan usia Kota Takingen ini. Dan saya senang sekali adanya video itu telah memantik sebuah diskusi dan perdebatan yang berkualitas. Salah satu grup WhatsApp yang diisi oleh orang-orang Gayo, ada akademisi, ada sejarawan di sana, membahas tentang tema yang saya angkat di video sebelumnya. Dan apa yang menarik lagi, ada banyak hal yang terungkap di sana. Di antaranya ternyata memang sejak dari awal kanun hari ulang tahun Kota Takingen itu masih sebatas ide, masih rancangan. Sebenarnya sudah banyak suara-suara kritis untuk mempertanyakan usia kota tersebut. Ya, bahkan ternyata itu terungkap dari sebuah jejak digital yang ditulis oleh Win Rahman di Kompasiana bahwa tahun 2011 itu para aktivis pemerhati sejarah sudah memprotes. Bahkan sebelum itu, ketika rancangan kanun atau peringatan hari ulang tahun Takingen itu masih menjadi sebuah ide, itu sudah banyak yang kritisi. Dan memang benar ada seminar, tapi kata Profesor M. Din Majid, sejarawan dari UIN Jakarta, bahwa apa yang disampaikan seminar itu masih berbentuk cerita, gitu. Jadi masih belum valid kalau dinilai secara akademis. Gitu. Nah, jadi oke. Dan itu nanti akan ada webinarnya diselenggarakan oleh Pusat Kebudayaan Gayo yang dipimpin oleh Yusradi Usman Al-Gayoni. Nantinya akan mengundang para sejarawan, akademisi, dan juga stakeholder yang berwenang untuk merevisi hari ulang tahun Kota Takingen tersebut. Ya, nanti akan diundang PJ Bupati Aceh Tengah, Sekda, dan juga DPRK. Nah, dan kemudian di dalam diskusi-diskusi yang ada di grup WhatsApp tersebut juga mengemuka beberapa hal. Apakah kute kota itu apa yang sama, itu nanti saya bahas di video yang lain. Dan juga yang menarik adalah nama kota itu sendiri, apakah Takingen atau Takengon gitu ya. Jadi saya sendiri lebih condong ke Takingen ya. Saya punya alasan seperti itu karena apa? Karena di Takingen, ketika kita berbahasa Gayo, saya belum pernah sekalipun mendengar orang mengucapkan Takengon untuk kota kelahiran itu ya. Jadi kalau disebut pasti Takingen gitu kalau bahasa Gayo. Umpamanya saya bertemu dengan teman yang tidak dikenal gitu ya di Banda Aceh, pasti nanyanya, ya, ada Takingen ke kampe. Jadi seperti nggak enak gitu, geli di telinga kalau oh, kamar Takengon ke. Aneh gitu kan. Atau aku pelari Takengon, lucu gitu. Nggak ada, itu nggak akan pernah kita dengar orang Gayo ngomong seperti itu, baik di Banda Aceh, di Medan, Jakarta, dimanapun. Sementara kalau untuk di pemukiman-pemukiman sekitar Kota Takingen sendiri, orang jalan menyebut Takingen, biasanya ke Gede.
isi gede, gede, gitu kan. Tapi begitu kita keluar dari daerah, entah itu ke Biren, atau ke Banda Aceh, Jakarta, dan kemanapun, kita pasti menyebutnya takengon, kalau berbahasa Gayo. Nah, kata takengon itu hanya muncul di dalam percakapan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia seperti tadi, saya pun kadang-kadang kepleset menggunakan takengon, tidak saya sebut takengon, ketika bahasa Indonesia menjadi takengon. Ya, saya dari Takengon, ya saya orang Takengon, gitu. Tapi kalau bahasa Gayo nggak pernah, itu selalu menggunakan takengon. Beberapa lagu, umpamanya lagu ada Kin Takengon, itu akan janggal sekali kalau takengonnya kita ubah menjadi takengon. Kin takengan aku denam, gitu kan. Coba bayangkan kalau lirik lagu itu diubah menjadi Kin takengon aku denam, Kin takengon so debu gitu, itu pasti yang mendengarnya itu nggak enak gitu. Sentan kengon gitu. Sementara takengan apa artinya gitu? Nggak ada ya. Jadi padahal ya banyak juga nama tempat di Takengon, di Gayo itu yang nggak tahu juga kita artinya kan. Ya umpamanya Linge, Penarun, Kenawat, baru-baru ini ada ini namanya Kenawat kan, Toeren. Apa sih artinya Toeren? Ya kan? Rawi, Nosar, apa artinya Nosar? Kebayakan, apa artinya kebayakan? Nggak tahu kita kan. Jadi pertanyaan itu juga kalau kita bandingkan dengan tempat lain, ada banyak nama tempat itu yang kita nggak tahu lagi artinya apa sekarang ini. Gitu. Kenapa saya katakan tetap mengambil nama Takengon daripada Takengon? Satu lagi alasannya, teori lah ya, bisa dikatakan teori bahwa nama Takengon itu berasal dari Sentaku Engon. Kenapa? Kenapa ada seperti itu? Saya melihat ya, harus kita akui bahwa kita orang Gayo kadang punya kecenderungan untuk cocokologi terhadap hal-hal yang sudah ada. Ngarah baru tos cerita. Ya, contoh, seperti baru-baru ini disebutkan bahwa karena wajah kita mirip dengan orang Filipina, perawakan kita juga beberapa bahasa, kita bikinlah teori bahwa orang Filipina itu asal dari Gayo, dan Filipina itu sendiri berasal dari kata pelipenen. Ya, mirip-mirip kan dengan Takengon tadi, Sentan Kuengon. Atau saya pernah baca di bukunya John Bowen, Cik John, di itu Sumatran Politics and Poetics, History 1900 and 1989 to 1889 gitu. Jadi di sana beliau ceritakan bahwa dia pernah bertemu dengan salah satu narasumbernya yang ya seperti banyak orang Gayo mengatakan bahwa manusia berasal dari Gayo, peradaban lain berasal dari Gayo gitu. Jadi dia menyebutkan bahwa lihat saja itu katanya, bahwa kita era Peru 5. Betul kayak anak asalnya. Tahu nggak dari mana asalnya kata Peru 5 itu kan? Itu dulu orang dari Gayo sini, dari Buntul ini berangkat naik perahu, 5 perahu ke sana. Jadi berubah, ada 5 perahu 5, jadinya Peru 5 gitu. Jadi hal-hal seperti itu biasa kita di Takengon. Dan kenapa dibuat seperti itu juga? Ya kita tahu sendiri kan, di Takengon pada satu periode tertentu, berbahasa Indonesia itu dianggap keren, dianggap modern, dan berbahasa Gayo itu dianggap kampungan. Pernah dalam satu periode seperti itu. Jadi banyak orang merasa lebih keren menyebut Takengon daripada Takengon. Ya, berkesan Gayo, berkesan tidak berpendidikan, orang dari Udik gitu ya. Jadi Takengon. Jadi bisa jadi ya, tapi ini masih hipotesa dari saya. Silahkan diuji dan silahkan diperdebatkan. Ya dengan argumen-argumen yang logis tentunya ya, dengan argumen logis. Jadi jangan main paksa harus begini, harus begitu. Silahkan. Nah, jadi pada masa itu sepertinya lebih keren aja gitu kalau kita menyebut nama Takengon daripada Takengon. Nah, tapi itu nggak mengubah fakta kalau ketika kita berbahasa Gayo, kita tetap menyebutnya dengan Takengon. Nah, kenapa kemudian menurut saya, ini hipotesa saya,
kenapa dari Takengon berubah jadi Takengon. Nah, itu saya mulai berpikir bahwa kenapa perubahan itu setelah saya dulu membaca pertama kali buku-buku atau catatan-catatan Belanda, entah itu berupa potongan koran atau buku yang ditulis oleh Snoeke Groningen, Ed Guylen. Di sana ditulis nama-nama tempat atau sebutan-sebutan dalam bahasa Gayo yang sama bersebut apa namanya, yang dalam bahasa Gayo kita sebut dengan vokal e, seperti Takengon, ya, Bebesen, Kekeberen, itu e yang untuk Takengonnya untuk Takengonnya itu ditulis oleh Belanda dengan huruf O dengan titik 2 di atas. Nah, saya baca itu Het Gayulan itu yang diterjemahkan oleh Inis, Indonesia Nederland, itu diterjemahkan oleh orang yang tidak punya pengetahuan tentang Gayo, bukan orang Gayo gitu, jadi tidak tahu nama-nama tempat di Gayo, tidak tahu bagaimana orang Gayo mengucapkan kata-kata tertentu. Jadi semua yang dia terjemahkan itu, yang ditulis oleh Belanda menggunakan huruf O yang ada 2 titik di atasnya itu diubah menjadi O. Jadi di sana Bebesen menjadi Boboson ditulis, kemudian Payareje menjadi Payarojo, Rejelinge menjadi Rojolino. Gitu. Jadi seperti itu ya. Saya menduga bahwa kata Takengon itu juga akibat kesalahan dari membaca tulisan Takengon versi Belanda tadi menjadi Takengon ya. Nah, untuk teman-teman juga bisa melihat bagaimana Belanda dulu menulis vokal atau vokal bahasa Gayo yang E itu dengan U yang ada titik 2. Sekarang kita bisa melihat di buku yang saya pegang ini. Ya, nih. Ini nama buku ini adalah Gayos Nederlands Woordenboek, artinya kan bahasa Gayo Belanda, kamus bahasa Gayo bahasa Belanda. Loh, Woordenboek ini artinya kamus. Ini ditulis oleh Yaji Hazu atas bantuan dari Nyak Putih, orang yang juga informannya Snoeke Groningen ketika menulis bukunya tentang Gayo itu, Gayulan. Di sini kita lihat ya bagaimana awal buku ini dituliskan bahwa ini ada cerita dia tentang Kekeberen Petri Ijo. Nah, kita lihat di sini ya, Kekeberen Petri Ijo bagaimana dia tulis. Nah, kemudian ada nge, ini ditulisnya ngo, ya kan? Kemudian ada monjo, menje dari menye, monjo tulisannya, padahal tuh menye kita tahu ya, baca menye gitu. Kemudian temet itu tomot ditulis ya. Kemudian juga ada di sini kune tulisnya koeno begitu. Kerjen nama, kerjen, badan bodon ditulis di sini. Nah, kemudian nama-nama tempat kita lihat ya. Takengon. Nah, bagaimana ditulis Takengon? Nah, kita lihat nih. Takengon ditulis Takengon. Ya, kemudian Bebesen. Kita lihat Bebesen. Nah, Bebesen itu ditulis. Nah, kita lihat ya, tulis Boboson. Nah, kemudian di sini juga Didison ditulis Dideson. Dan Dideson. Kemudian nah, Payareje, Payarojo. Ya kan? Payarojo. Kemudian Linge. Di sini tulis Lingo. Nah, jadi seperti itu. Sekarang teman-teman sekalian bagaimana?
tetap Takengon atau Takengen seperti saya, atau tetap Takengon karena percaya nama tempat itu berasal dari kata bahasa Gayo Takengon. Ya, silakan tulis di kolom komentar pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.